Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Juni 2021, saya ingin mengajak kita kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang hukum yang terutama dan yang pertama. Diceritakan bahwa ketika orang-orang Farisi melihat bahwa Tuhan Yesus sudah membungkam orang-orang Saduki, maka mereka berkumpul. Ya, mereka ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Maka tampil dari antara mereka seorang ahli Taurat. Orang ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum yang manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus karena menurut mereka itu di dalam hukum Taurat ya ada 248 perintah dan juga ada 365 larangan. Nah, oleh karena begitu banyak perintah dan larangan di dalam hukum Taurat, maka mereka mau datang kepada Yesus, mereka bertanya kepada Yesus dari 248 perintah dan 365 larangan. Mana hukum yang terutama di antara semuanya itu? Nah, mereka siap untuk mendebat kepada Yesus kalau Yesus salah mengucapkan atau dianggap mereka kurang tepat menyebutkan mana hukum yang terutama dari 248 perintah dan 365 larangan itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban. Hukum yang terutama dan pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dari kedua hukum ini tergantung seluruh kitab Taurat dan juga kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyebut ada dua hukum di sini. Hukum yang pertama dan terutama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi di sini adalah bukan mengasihi Tuhan berdasarkan perasaan, tetapi yang dimaksud mengasihi Tuhan di sini adalah mengasihi Tuhan dengan perbuatan yang nyata. Ini yang mau ditekankan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu adalah mengasihi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Dengan kata lain, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan taat dan setia kepada Tuhan, melakukan segala perintah-perintah Tuhan, dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan nyata di dalam perbuatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin saudara dan saya mengasihi Dia hanya dengan perkataan-perkataan kita. Tuhan tidak ingin kita mengasihi Dia hanya berdasarkan perasaan-perasaan kita mengasihi Dia. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Menjauhi semua larangan-larangannya. Kemudian hukum yang kedua yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagi orang Yahudi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu tidak ada persoalan.
Bagi mereka itu sah-sah saja. Tetapi mengenai masalah mengasihi sesama, ini bagi orang Yahudi, ini adalah suatu persoalan. Karena mengasihi sesama bagi orang Yahudi, mereka menafsirkannya yaitu sesama Yahudi. Jadi perintah mengasihi sesama ini adalah mengasihi sesama orang-orang Yahudi. Jadi kalau bukan orang Yahudi, kalau bangsa lain, itu tidak perlu dikasihi. Jadi orang Yahudi, mereka merasa superioritas, ya mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, mereka merasa bahwa mereka istimewa di hadapan Allah. Sehingga mereka menganggap bahwa di dunia ini hanya ada dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah, yang lain semua bangsa-bangsa lain mereka sebut sebagai bangsa kafir. Nah, bangsa kafir, orang-orang kafir itu tidak perlu dikasihi. Ini menurut pemahaman mereka. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita mengasihi sesama manusia tanpa memandang ya latar belakang sukunya, agamanya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya. Ya, artinya mengasihi sesama manusia itu adalah semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Demikian juga Tuhan mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda agamanya, berbeda bangsanya. Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya juga mengasihi sesama seperti saudara dan saya mengasihi diri sendiri. Ini adalah hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama dan yang terutama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan besok adalah hari ibadah kita. Marilah kita siapkan hati kita, kita datang di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia, beribadah berbakti kepadanya, karena Tuhan layak kita puji dan kita sembah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.